Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada hari yang sangat mulia ini sebagai Sayyidul Ayyam kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita menjalankan kewajiban ubudiyah kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selaku khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita berada di bulan Rajab 1443 Hijriah. Perlu kita syukuri karena bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan yang lain yang juga menyandang predikat mulia seperti bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Al-Guniyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim dan Ba. Ra adalah rahmatullah, kasih sayang Allah. Jim adalah judullah, kemudahan Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Dan Ba adalah birullah, kebaikan Allah, Allah akan memberikan kebaikan. Maksudnya adalah mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan 3 anugerah kepada hambanya, yaitu limpahan rahmat dan kasih sayang, kemudahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa monumental Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta, untuk menerima perintah salat yang saat ini menjadi kewajiban bagi kita seluruh umat Islam. Peristiwa itu termasuk dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mengingat bulan Rajab yang begitu mulia, lalu amalan apakah yang perlu kita lakukan? Paling tidak ada 3 hal yang mendapat perhatian bagi kita seluruh umat Islam. Pertama adalah melakukan puasa sunnah. Terkait kesunahan puasa di bulan Rajab ini, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 811. Disebutkan bahwa haddatsana Utsman bin Hakim al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab
wa nahnu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin fi Rajab faqala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqulu la yasumu. Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa, dan beliau juga tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak puasa. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim juz 8 halaman 38, hadis di atas tidak menunjukkan larangan khusus atau kesunahan khusus puasa di bulan Rajab. Karena itu kesunahan puasa di bulan Rajab melihat terhadap dua aspek. Pertama, hukum asal puasa, hukumnya adalah sunnah. Kedua, perintah Nabi yang menganjurkan puasa di bulan-bulan mulia, bulan Rajab adalah salah satunya. Imam As-Sauri sebagaimana dikutip Ibnu Rajab dalam kitab Latifatul Ma'arij juz 1 halaman 119 menyatakan, aku sangat menyukai amalan puasa di bulan-bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah. Hal ini telah dipraktikkan oleh sebagian ulama salaf yang berpuasa di setiap bulan yang mulia, seperti Ibnu Umar, Imam Hasan Al-Basri, Imam Abu Ishaq As-Sabi'i. Untuk itu, kapanpun ada luang waktu kita berpuasa dalam bulan Rajab ini, silahkan. Yang terpenting kita bisa melaksanakannya kapanpun. Tidak bisa di awal, silahkan di tengah. Tidak bisa di tengah, silahkan di akhir. Yang penting kita bisa melaksanakannya. Jamaah sholat Jumat hafizakumullah. Yang kedua, selalu menjalankan kewajiban sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebuah keharusan bagi umat Islam menghadap atau Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata-kata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat kebohongan. Tapi sebaliknya akan lebih senang dan mudah untuk melakukan kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga kita menjadi bagian daripada makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Ketiga, Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertaubat dan beristighfar dari segala dosa, khilaf dan maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Latifatul Ma'arij juz 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertaubat dengan banyak beristighfar kepada Allah di bulan Rajab yang mulia ini sebagai tazkiyatun nafsi. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hatimu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunniyah menjelaskan ada 3 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulang dosa dan kesalahan. Ketiga syarat tersebut harus kita laksanakan agar taubat dan istighfar kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita perlu memperhatikan bulan Rajab yang mulia ini? Karena bulan Rajab adalah salah satu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah di bulan ini tidak akan sia-sia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang sangat kami rindukan. Sungguh beruntung dan bahagia seseorang yang memperbaiki amalannya, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran, beramal saleh di bulan ini bagaikan mendapatkan emas mulia. Memanfaatkan waktu dengan taat merupakan hal yang utama. Raihlah kebaikan bulan Rajab ini dan kembalilah ke jalan Allah. Ampunan Allah akan diberikan kepada hambanya yang banyak bertaubat dan beristighfar. Di bulan ini pintu-pintu ampunan Allah telah terbuka. Segeralah bertaubat dan beristighfar, menyambutnya dengan amal-amal soleh. Syekh Zunnun Al-Misri sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunniyah juz 1 halaman 326 mengatakan, Rajab adalah bulan untuk meninggalkan kejelekan, Sa'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan, Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan. Seseorang yang tidak meninggalkan kejelekan, tidak melaksanakan ketaatan, tidak menjemput kemuliaan, maka ia adalah saudara setan, pengikut setan. Na'udzubillahi min dzalik. Selain itu, Rajab adalah bulan bercocok tanam, Sa'ban bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen hasil bertanam. Setiap orang akan menuai apa yang ia tanam. Setiap orang akan menuai perbuatannya. Siapapun yang tidak menghiraukan tanamannya, ia akan menyesal di hari pembalasan. Di bulan Rajab ini, semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu beruntung dan melakukan banyak ladang amal ibadah, mendapatkan pahala amal ibadah yang berlipat, dan selalu mendapatkan ridha, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا إنك أنت السميع العليم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان